Oke, setelah misalnya kita memilih keyword dengan volume pencarian yang paling rendah, ya kan? Kita pilih 5 aja, ya kan? Habis itu kita maksimalin nih, bagaimana setelah kita tahu kan bahwa itu keyword-keyword paling rendah, apa yang harus kita lakukan? Nah, jadi yang pertama kita harus memaksimalkan penamaan produk menggunakan keyword agar bisa mempengaruhi algoritma. Nah, algoritma tadi itu sendiri yang sudah saya jelaskan kan. Algoritma itu mesin yang memang dia mengatur mengatur apa yang harus keluar, apa yang enggak dengan memang melihat semua kondisi waktu, terus jumlah, kata. Nah, untuk pembahasan algoritma sendiri sendiri mungkin nanti ada dari Mas Bowo kan entah kapan membahasanya kan. Cuman kurang lebih algoritma itu adalah yang saya tahu mesin, yang dia mengatur semuanya. Kita harus mempengaruhi algoritma itu, supaya algoritma itu bisa menampilkan kita. Jadi apa-apa aja yang perlu kita lakukan. Nah ini kurang lebih seperti ini, pemakaian kata kunci. Jadi kalau misalnya tadi, gunakan kata yang unik dan cantumkan kata kunci penjualan. Nah maksud saya itu tadi, kalau misalnya kita memilih untuk kita tampilkan di keyword tas gendong wanita, ya kan, kita juga harus menampilkan itu. Nah, tapi gunakan yang lain juga, misalnya tas gendong wanita cantik, terbaru, terkini, atau misalnya apapun kan gitu kan. Jadi yang kita tekankan keyword yang sudah kita pilih tadi. Contoh misalnya bukan hanya itu yang kita pilih, kita punya 5 yang lain. Jadi kalau misalnya kita punya 40 produk ya kan, kita akan bagi 5. Jadi, yang 8 untuk ini, kata kunci ini ya kan, yang 8 lagi untuk kata kunci ini, supaya harapannya dari 8 produk yang kita masukkan di salah satu kata kunci, itu ada yang tampil di page one, ada yang tampil di page two, supaya pengunjungnya banyak dulu nih, seperti itu. Nah ini yang nggak boleh dilakukan ya kan, pengulangan kata kunci dan menggunakan kata yang tidak spesifik. Jadi memang sudah ini algoritmanya. Jadi ini yang saya berikan di sini, ini adalah algoritma langsung dari Shopee dan Lazada. Karena data ini pun ada di dalam situ. Jadi, kalau misalnya kalian mengikuti Shopee, mereka juga ada komunitasnya, Lazada juga mereka ada komunitasnya, itu sering dibagi dan di-share algoritma yang terbaru seperti apa. Dan ini bakal update mungkin setiap saat. Ya bisa jadi setiap hari, bisa jadi setiap minggu, karena ya ini mereka selalu update update untuk mencari yang terbaik, seller yang terbaik. Jadi jangan sampai teman-teman tuh menggunakan kata kunci yang berulang. Contoh, tas wanita gendong hitam ya kan. Tas wanita gendong hitam, tas terbaru. Nah, diulang lagi tasnya tadi kan, jangan sampai ulang-ulang. Dan terus yang kedua, penggunaan karakter. Gunakan huruf besar untuk setiap awal kata, kecuali kata sambung. Gunakan huruf kecil. Jadi paham ya dari sini ya. Jadi untuk penamaan judul sendiri, teman-teman juga harus di huruf awalnya itu setiap kata harus pakai huruf besar. Kenapa kok kita harus mengikuti itu? Ya karena itu yang dibaca sama algoritma. Kalau misalnya kita hanya mengikuti apa mau kita, ya kita nggak tampil di page one. Jadi contoh kan ini tadi kan. Mhm. Contoh backpack tas ransel, serut home fame ya kan. Nah, ini dari sini tadi dia udah cukup simpel kan. Dia terjual 19.000 ya kan. Ini dia pakai B-nya besar ya kan, T-nya besar. Nah, dia diulang tuh karena mungkin dia mengambil kata kunci ransel. Sebenarnya ini diulang, cuman bukan kata, yang diulang itu sebuah maknanya yang diulang. Tas sama ransel kan mungkin kemungkinan bisa sama kan. Dia diulang istilahnya. Jadi mungkin di kata kunci tas dia akan menang, dia akan tampil juga di kata kunci ransel dia akan tampil juga. Nah, jadi ini backpack pun sama sebenarnya istilahnya kan maknanya kan backpack itu tas belakang ya kan, tas, ransel, serut, home fame gitu kan. Jadi ini dia sudah sesuai dengan algoritma. Ya kan. Kenapa dia nggak turun-turun, kenapa dia ada di page one untuk saat ini, untuk malam ini, karena mungkin penilaiannya bagus dan harganya juga kompetitif.